Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Katanya Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum. Saya cinta sama orang saleh walaupun saya bukan dari mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya berharap ngarep syafaat dari mereka. Kita dengar betapa besar kecintaan beliau kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang sangat besar, yang buktinya apa? Sampai nasab keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hafal satu persatu, yang mungkin keluarga Nabi Muhammad belum tentu hafal. Beliau hafal satu persatu secara detail, secara terperinci. Apalagi kalau bukan cinta kepada Rasulullah dan keluarganya. Apalagi? Wahada bukti. Imam Ahmad bin Hanbal bilang, muhibbul qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum masuk di dalam kaum tersebut, golongan tersebut. Walhamdulillah, Rasul waktu ngelihat dan para sahabat ketika menyaksikan bagaimana kehebatan, kecerdasan dan kecintaan salah seorang sahabatnya yang bernama Salman Al-Farisi. Bagaimana saat orang-orang kafir ingin menyerbu para sahabat penduduk Madinah, ingin diserbu, Sayyidina Salman Al-Farisi bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami di Persia dulu apabila kami akan diserbu oleh tentara yang sangat besar, di antara strategi perang kami membuat suatu parit, khandak. Dan strategi semacam ini tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Maka masukan ini diterima oleh Rasulullah SAW, sehingga itu beliau menggali bersama para sahabatnya parit yang sangat dalam, panjang. Kemarin waktu kita berangkat pergi umrah, itu datang ke museum di kota Madinah, itu diceritakan kalau pakai hitungan sekarang itu parit panjangnya sekitar 2-3 km. 2-3 km. Dan dalamnya sekitar 4 meter, panjangnya juga kurang lebih sekitar lebarnya sekitar 4 meter. 4 lebarnya, dalam 4 meter, sehingga kuda enggak bisa meloncati. Dan itu panjangnya sekitar 2,5-3 km. Saya tanya, nih yang ngegali berapa orang? Para prajurit saat itu. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat sekitar 3.000 prajurit. Mereka bilang ini mukjizat. Pakai alat yang maju nih, traktor, ngegali lebar 4 meter, dalam 4 meter, sepanjang 2,5 km sampai 3 kilo. Itu dalam jangka waktu kurang dari sebulan nggak mungkin. Nah ini semua digali oleh para sahabat Rasulullah yang jumlahnya 3.000 orang dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan. Mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Itu Nabi bikin kelompok-kelompok untuk menggali parit. Sekian puluh orang menggali dari sini sampai sini. Itu dibatasin. Nabi nunjuk pakai tongkatnya di garisin. Nih bagian nanti yang puluhan orang dari sini sampai sini. Yang ini dari sini sampai sini. Itu tidak ada seorang sahabat pun yang melewati batas yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Saking apa? Saking patuhnya kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kepatuhan ini melahirkan, membuahkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka para sahabat Rasulullah SAW. Wah, cerita panjang tentang Ghazwatul Khaybar, peperangan Khaybar yang betul-betul dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemenangan yang sangat hebat. Nah ini semuanya berkat ide, strategi yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Setelah kejadian itu, para sahabat bilang, sebab Sayyidina Salman ini datangnya dari Persia. Dia berkelana, bertualang dari negeri ke negeri, ya sampai akhirnya sampai ke kota Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi orang-orang Ansar, penduduk Madinah, saking bangganya sama Salman, bilang hadza Salman bagian dari kita, orang Madinah, orang Ansar. Orang-orang Muhajirin bilang enggak, dia bagian dari kita, orang-orang Muhajir, sebab dia juga bertualang, berhijrah dari negerinya Persia sampai ke Madinah. Orang Ansar bilang dia Salman orang Ansar, sedangkan orang kaum Muhajirin bilang Salman adalah dari kita kaum Muhajir. Nabi dengar gitu tahu bilang apa? La, Salman minna ahlul bait. Salman bagian dari kami, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ada kemuliaan. Maka setiap orang yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah As-Salih. Ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia cintanya sama keluarga Nabi luar biasa. Dia menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Sebelumnya kezaliman tersebar di seluruh di seluruh daerah kaum muslimin. Kezaliman itu waktu. Hingga menjabat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang adil. Beliau tegakkan keadilan selama 2 tahun, beliau tegakkan keadilan. Seorang khalifah bajunya penuh tambelan. Hadza khalifah yang jujur, khalifah yang saleh. Selama 2 tahun menjabat sebagai khalifah, ya, itu disebutkan udah nggak pernah lagi bisa mandi janabah. Dia bilang sama istrinya, "Anda sekarang udah dipikulkan suatu amanat besar. Kalau ente pengen sama Anda silakan, cuman begini, Anda udah sibuk sama kaum muslimin. Kalau ente pengen kembali kepada keluargamu silakan." Dia bilang, tapi mereka istri-istrinya memilih kepada beliau. 2 tahun berturut-turut nggak pernah mandi janabah kecuali 2 kali doang. Nah, 1 kali ketika mau mandi janabah kebetulan musim dingin. Musim dingin saat itu di Syam salju turun. Khalifah mau mandi janabah bukan di kamar mandi pribadinya dia. Di mana? Kamar mandi umum. Syuf hadza khalifah yang saleh, yang enggak kenal korupsi. Dia keluar tengah malam pengen mandi janabah sebab mesti mandinya malam untuk tahajud. Begitu masuk ke pemandian umum, air dingin, salju turun. Dia mau nyebur, ditahan sama penjaga tempat pemandian umum itu. "Ya khalifah, mau ngapain?" Dia bilang, "Ana mau mandi janabah, mau sholat tahajud." Dia bilang, "Di air dingin begini, di musim dingin, salju turun. Ya habis mau bagaimana lagi? Ana mesti sholat tahajud." "Syuf, ya khalifah, kalau ente nyebur sekarang, besok kaum muslimin gak punya khalifah lagi, udah beku khalifahnya." Dia bilang, "Habis bagaimana?" "Ya ente kalau mau mandi, kita panasin dulu nih air. Kalau enggak ente bisa mati, kedinginan, beku." Dia bilang, "Ana gak punya duit. Bakal manasin air ini, beli kayu bakarnya." Dia bilang, "Pakai duit kaum muslimin dari Baitul Mal." Dia bilang, "Itu bukan haknya, itu haknya kaum muslimin seluruhnya. Habis bagaimana? Ente mandi sekarang, ente mati. Ya udah deh gini, Anda pinjemin dulu. Ntar," katanya yang tukang pemandiannya, yang penjaga, "Anda pinjemin dulu, Anda bayarin dulu. Nanti ente punya duit, ente bayar bakal kayu bakarnya." Hadza khalifatul muslimin yang saleh, yang adil. Dia mandi. Nah, itu selama 22 tahun menjabat nggak ada kezaliman. Keadilan tersebar di mana-mana. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Walhasil singkat cerita, kecintaan dia kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. 1 kali datang rombongan dari Madinah. Di antara mereka para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal, tapi semua dari mereka bukan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pecinta. Datang untuk menghadap kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kebetulan ada 1 anak kecil macam begini, salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka duduk nih, para ulama, para pembesar, dihormatin oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia lihat ada bocah nih, tanya, "Siapa itu bocah kecil?" Dia bilang, "Ini adalah salah satu dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dengar gitu terperanjat, "Dekatkan dia kepadaku." Saking cintanya sama Rasulullah dan cintanya kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didekatkan. Itu sepanjang majelis Umar bin Abdul Aziz cuma bercanda sama di bocah kecil. Yang lain gak diambil pusing sama dia. Kenapa? Saking cintanya sama keluarga Rasulullah. Diperhatiin, dikasih permen ibaratnya kita nih, dikasih segalanya. Dia ngobrol, dia bercanda sama anak kecil, yang lain gak diambil pusing. Padahal ulama, tokoh-tokoh besar, pembesar bangsa Arab itu waktu gak diambil pusing. Sampai udah selesai, dia bilang sama beberapa pengawalnya, "Kasih ini mereka, para tamu ini hadiah. Masing-masing kasih hadiah sekian, kecuali ini anak kecil kasih 2 kali lipat." Kenapa? Ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah, semuanya dihormatin, kasih hadiah, pulang. Ini dikasih 2 kali lipat. Gembira nih anak. Begitu dia mau pulang, panggil, "Sini sebentar. Bocah sini dekat." Kenapa? Dicubit sama Umar bin Abdul Aziz sekencang-kencangnya sampai ngejerit nih bocah. Habis ngejerit, dia lihat, udah jalan pulang sekarang. Pulang udah. Ini orang-orang yang dekat sama Umar bin Abdul Aziz heran. Ya Umar bin Abdul Aziz, kenapa sih? Ini pembesar-pembesar pada datang dari jauh,
engkau nggak kasih perhatian banyak kepada mereka. Tapi ini bocah kecil, engkau kasih perhatian. Apa jawabnya? Engkau tahu siapa ini bocah kecil? Ini adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana bikin begini bakal dia dan bakal kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya khair kalau engkau bikin gitu. Tapi kenapa sebelum pulang, ya setelah engkau kasih yang lain hadiah, dia 2 kali lipat, terus engkau cubit dia sekencang-kencangnya? Dia bilang ini cubitan, ya tanda antara ana sama dia, supaya ntar hari kiamat dia cari aneh. Anda ketemu dia, Anda bakal minta tolong sama dia, suruh ngomongin sama kakeknya. Syafaat nanti di hari kiamat. Kecintaan, gemas, kecintaan. Gemas, kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, terus enggak rugi. Dalam riwayat disebutkan, "Man asdah ila ahli baiti ma'rufan, falam yukafihu, fa ana ukafihu yaumal qiyamah." Allah. Nabi bilang, barang siapa yang bikin suatu kebaikan kepada keluargaku, kemudian keluargaku ini nggak bisa ngebales kebaikannya, maka jangan takut, kata Rasulullah, aku yang akan membalas kebaikan orang tersebut. Allah. Ibaratnya nih, kalau bahasanya nih, ente ngutangin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ente untung, nggak bakal dilupakan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, nggak bakal dilupain. Man asda ila ahli baiti ma'rufan falam yukafi'hu fa ana ukafi'hu yaumal qiyamah. Yang bikin baik sama keluargaku terus enggak bisa dibayar, aku yang bakal bayar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.